Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang induksi matematika. Pada part kedua ini kita akan membahas 3 soal atau 3 contoh, contoh 2, 3, dan 4. Contoh 1 sudah di video yang pertama, part 1. Dan sebelum kita membahas ke contoh yang kedua, saya ingatkan lagi bahwa dalam membuktikan suatu pernyataan, kita dengan menggunakan induksi matematika ada langkah yang perlu kita ikuti. Yang pertama adalah menguji bahwa suatu pernyataan tersebut adalah benar untuk nilai awal tertentu, dan kita biasakan nilai awalnya kita ambil n sama dengan 1. Oke. Meskipun tidak harus 1 ya, masih ingat kan kenapa tidak harus 1? Oke, yang kedua adalah asumsikan benar pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Dan ini dianggap benar, diasumsikan benar. Kalau ini sudah kita asumsikan benar, maka kita harus buktikan bahwa pernyataan itu benar juga untuk n sama dengan k plus 1. Oke, itu ya 3 langkah. Nah, sekarang kita ambil contohnya. Contoh yang kedua, buktikan bahwa 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah dan seterusnya ditambah 4n ditambah 2 sama dengan 2n kuadrat ditambah 4n berlaku untuk semua n bilangan asli. Oke, kita buktikan dari langkah yang pertama. Kita menguji untuk n sama dengan 1. Kita masukkan n sama dengan 1, itu artinya hanya suku 1 saja, n-nya 1. 6, 10, 14 dan seterusnya ini kan artinya 6 itu suku ke-1, 10 suku kedua, 14 suku ketiga dan seterusnya sampai ini adalah suku ke n. Karena n-nya hanya 1, berarti hanya ada suku 1. Maka di sini adalah angka 6. Sama dengan 2n kuadrat plus 4, berarti 2 kali 1 kuadrat ditambah 4. Kita harus samakan ya, kiri dengan kanan. 2 kali 1, 2 ditambah 4. Kirinya tetap 6, kanannya jadi 6. Sehingga terbukti bahwa kiri dengan kanan sama. Berarti benar untuk n sama dengan 1. Sekarang kita mengasumsikan bahwa ini berlaku juga untuk n sama dengan k. Kalau n-nya kita gantikan menjadi 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah dan seterusnya sampai 4k plus 2 sama dengan 2k kuadrat plus 4k. Oke. Jadi ini benar, ini dianggap benar, diasumsikan benar. Sekarang langkah yang ketiga adalah buktikan bahwa ini juga benar untuk k plus 1. Nah, kita masukkan. Kalau k plus 1 berarti deret yang ini sampai suku k plus 1. Berarti 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah dan seterusnya. Sebelum k plus 1 itu ada suku ke k, yaitu 4k plus 2, baru suku ke k plus 1 adalah 4k plus 1 ditambah 2. Ini harus sama dengan 2k plus 1 kuadrat ditambah 4 kali k plus 1. Oke. Perhatikan, ini ada 6 plus 10 plus 14 dan seterusnya sampai k plus 2. Ini kan kita bisa ubah menjadi ini 2k kuadrat ditambah 4k, sehingga kita bisa ganti dengan itu. Oke. Nah, 6 ditambah 10 tambah 14 dan seterusnya sampai 4k plus 2 nilainya sama dengan 2k kuadrat plus 4k
Oke, yang saya kasih tanda merah ini adalah 2K kuadrat ditambah 4K ditambah suku yang ini adalah 4 kali K plus 1 ditambah 2. Ini suku ke K plus 1 sama dengan yang sebelah kanan adalah 2K plus 1 kuadrat ditambah 4K plus 1. Oke. Nah, sekarang sebelah kiri kita selesaikan. Sebelah kiri dengan kanan sekaligus ya. Jadi kita hilangkan kurungnya dulu. Kurung yang paling dalam. Jadinya 2K kuadrat ditambah 4K ditambah 4K plus ini ya 4K, 4 kali K ditambah 4 kali 1 4, kemudian ditambah 2 tambah ya ini maaf. Oke, sama dengan 2 kali K plus 1 kuadrat. Ingat K plus 1 kalau dikuadratkan menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ditambah ini kurungnya kita buang juga 4K plus 4. Kemudian sebelah kiri kita uraikan, kita sederhanakan lagi menjadi 2K kuadrat ditambah 8K ditambah 6 sama dengan ya kan 4K ditambah 4K 8K 4 tambah 2 6. Kemudian kurung yang ini dibuang menjadi 2K kuadrat 2 kali 2K 4K ditambah 2 kali 1 adalah 2 ditambah tidak muatnya ini 4K ditambah 4. Oke, sudah kelihatan? Iya, sudah kelihatan, ini sudah sama ini. 2K kuadrat 8 ditambah 8K tambah 6. 2K kuadrat ditambah 8K ditambah 6 sama dengan 2K kuadrat ditambah 4K tambah 4K adalah 8K. 2 ditambah 4 adalah 6. Oke, jelas kiri dengan kanan sama. Berarti terbukti. Oke, untuk contoh yang kedua sudah terbukti. Sekarang kita akan ambil contoh yang ketiga. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah N sama dengan setengah N kali N plus 1. Oke, kita mulai dari uji untuk N sama dengan 1. Oke, berarti suku yang pertama saja 1 sama dengan setengah kali N-nya 1, berarti setengah kali 1 ditambah 1 ditambah 1. Oke, yang kiri 1, yang kanan setengah kali 1 setengah dikali 1 tambah 1 2, berarti setengah kali 2. Yang kiri 1, yang kanan juga 1, maka berarti benar. Kemudian langkah yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Artinya kita punya 1 tambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai K itu nilainya sama dengan setengah K kali K plus 1. Oke, kemudian untuk yang langkah ketiga adalah membuktikan bahwa ini juga berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Maka saya tulis bawahnya saja 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai suku ke K, berarti K ditambah suku K plus 1, K plus 1. Ini suku yang ke K plus 1 sama dengan saya tulis bawahnya saja setengah K plus 1 setengah ya ini dikali K plus 1 ditambah 1. Oke, jadi N-nya yang ini N-nya diganti K plus 1, berarti ini juga N-nya jadi K plus 1. Oke, kita selesaikan yang sebelah kiri dan kanan.
Kalian perhatikan ini lagi, bahwa ini sama dengan ini ya, berarti setengah K kali K plus 1 ditambah K plus 1 sama dengan, jadi yang ini salah. Jadi yang ini itu sama dengan yang ini loh. Jadinya setengah yang kanan tetap, atau kita kalikan juga boleh. Kita sederhanakan yang dikurung yang paling dalam. Setengah K plus 1, K plus 1 ditambah 1, K plus 2. Oke, gini aja lah. Sekarang kita kalikan lagi. Setengah K kali K plus 1 kali K plus 1. Ini ada cara mudah. Ini ada K plus 1, berarti K plus 1 nya kan ada 2, bisa kita keluarkan ya. Ya, K plus 1 berarti yang di dalam setengah K ditambah 1 sama dengan K plus 1 nya tetap agak di depan, kemudian setengahnya kita kalikan belakang. Jadinya K plus 1, kalau setengah kalikan yang belakangnya adalah setengah K, ditambah 2 kali setengah adalah 1. Nah, kelihatan sama kan, sudah sama. Ini boleh diuraikan lagi atau cukup seperti ini karena sudah sama kiri dengan kanan. Maka kita sudah membuktikan dengan 3 langkah tersebut, berarti terbukti benar, pernyataan tersebut terbukti benar. Oke, saya rasa jelas. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Contoh yang keempat, buktikan bahwa n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan 3 untuk setiap n bilangan positif. Oke, langkah yang pertama pembuktiannya, uji untuk n sama dengan 1. Berarti n sama dengan 1, maka 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 nilainya sama dengan 1 pangkat 3 adalah 1, 2 kali 1 adalah 2, sama dengan 3. Apakah 3 kelipatan 3? Betul. Maka ini benar. Oke, kemudian yang kedua, langkah yang kedua, asumsikan benar untuk n sama dengan K. N sama dengan K. Berarti K pangkat 3 ditambah 2 kali K itu sama dengan kelipatan 3. Benar, ini benar merupakan kelipatan 3, maka bisa dinyatakan kelipatan 3 itu berapa kalinya 3, atau kita tulis menjadi bentuk 3 kali X. X-nya bilangan bulat ya, atau bilangan asli. Oke, ini dianggap benar. Ini dianggap benar. Kemudian kita harus buktikan bahwa K plus 1 berarti K ditambah 1. Yang n pangkat 3 ditambah 2n, n-nya kita ganti K plus 1 ya. K plus 1 dipangkatkan 3, n pangkat 3 ditambah 2n berarti 2 kali K plus 1. Ini kita selesaikan. Nanti harus merupakan kelipatan 3 atau 3 kali sesuatu gitu ya. Nah, kita sederhanakan dulu dengan cara kita buang kurungnya. K plus 1 pangkat 3 adalah K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 ditambah 2 kali K plus 1 berarti 2K ditambah 2 sama dengan ada yang sejenis, ada 3K dengan 2K berarti K pangkat 3 3K kuadrat 5K ditambah 2. Oke,
sama dengan K pangkat 3 dan 2K. K pangkat 3 dan 2K itu kan sama dengan 3X. Asumsinya tadi kan ini toh. Oke. K pangkat 3 ditambah 2K itu sama dengan 3X. Berarti ini bisa kita tulis menjadi 3X ditambah 3 kali K kuadrat ditambah 3K 3K berarti dikeluarkan 3-nya jadi K. 1 ditambah 3 kan 1 ditambah 2 kan 3. Kita keluarkan menjadi 1. Oke, paham kan? 3 kali K, 3K kuadrat ini ya. Yang ini 3 kali K kuadrat adalah 3 kuadrat. Kemudian 3 kali K adalah 3K. 3 kali 1 adalah 3, dari 1 ditambah 2, 3. Oke, jadi sudah kelihatan bahwa di sini 3 kalinya sesuatu ditambah 3 kalinya sesuatu. Ini kelipatan 3, yang ini juga kelipatan 3. Kelipatan 3 ditambah kelipatan 3 tetap kelipatan 3. Atau lebih jelasnya gini, kita bisa tulis menjadi 3X plus K kuadrat plus K plus 1. Nah, tetap kelipatan 3 kan? Jadi terbukti. Oke. Nah, untuk bagian kedua dari materi induksi matematika cukup. Nanti saya akan tambahi lagi contoh ke 5 dan 6 di bagian ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.